Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisman Situmorang dengan NRP 517241085 dari Teknik Geofisika Angkatan 2024. Di sini saya akan mengerjakan tugas analisis data digital geofisika saya, yaitu membuat seismic trace dan juga menggunakan frekuensi dan mengecek frekuensi tersebut menggunakan komponen FFT. Oke, langsung saja kita buka Python-nya. Hal pertama yang kita lakukan ya adalah untuk mengimport library yang akan kita gunakan, yaitu NumPy dan Matplotlib PyPlot. Lalu selanjutnya kita akan menginput parameter waktu dan time vektornya. Yaitu yang pertama adalah fs atau sampling frekuensinya itu sama dengan 500. Lalu ada sampling periodenya itu ada sama dengan 1/fs. Lalu selanjutnya itu ada length of signalnya itu panjang signalnya sama dengan 1000. Lalu ada time vektornya itu sama dengan np range L dikali T. Lalu setelah kita menginput parameter dan time vektornya, selanjutnya kita akan memasukkan atau membuat seismic signalnya dan juga noise. Di mana nanti signal seismik yang ada itu nanti ada F1, F2, dan F3 dengan jumlah frekuensi yaitu 10, F1, F2, dan F3, di mana F1-nya sama dengan 10, F2-nya sama dengan 30 Hz, dan F3-nya itu 60 Hz. Selanjutnya kita masukkan signal sama dengan NP let's see
Signal ini sama dengan gabungan dari 3 gelombang si sinusoidal dengan amplitudenya itu berbeda-beda. Selanjutnya itu nanti kita akan menambahkan noise. Noise-nya ini secara acak untuk simulasi sinyal itu sama dengan realistis ya. Selanjutnya kita masukkan seismic trace atau sinyal akhir yang akan dianalisis, yaitu signal plus noise. Selanjutnya kita akan memplot untuk time domain trace-nya. Yaitu kita masukkan plot figure. Ini untuk membuat ukuran figurnya. Lalu selanjutnya kita masukkan plotnya. Selanjutnya kita masukkan title-nya. Setelah itu kita masukkan X label. Lalu kita masukkan Y label. Lalu kita masukkan grid. Setelah kita melakukan plot time domainnya, selanjutnya kita akan memasukkan FFT dan frekuensi spektrumnya. Yang pertama kita masukkan hasil FFT dari sinyalnya, yaitu dengan NP FFT net FFT. Setelah itu kita masukkan magnitude-nya, magnitude spektrum ternormalisasi, yaitu P2 sama dengan NPFs Y per L. Selanjutnya kita masukkan spektrum satu sisi, yaitu P2
Untuk P1 ini tadi spektrum satu sisi positif. Lalu selanjutnya ini kita akan melakukan koreksi amplitudo untuk satu sisi, yaitu P1 tadi itu 1 min 1. Selanjutnya kita masukkan vektor frekuensi untuk plot spektrumnya sama dengan Fs dikali NP range Setelah itu kita akan memplot spektrum frekuensi tadi. Kurang lebih kita akan memasukkan plot yang sama, yaitu ini untuk plot figurnya dengan seperti yang di atas. Lalu selanjutnya kita masukkan plot itu ada F, P1 sama R. Selanjutnya kita masukkan title-nya itu yang merupakan frekuensi spectrum of seismic trace. Selanjutnya kita masukkan X label, Y label, dan plot grid-nya. Setelah itu kita akan menandai puncak dominannya. Yaitu kita gunakan for frekuensi in F1, F2, F3, lalu kita masukkan IDX, lalu kita plot IDX nantinya untuk plot puncak frekuensi dominan itu akan ditandai dengan biru dan nanti akan diberi teks untuk frekuensi dan amplitude-nya.
Karena ada kesalahan di line 5, yaitu untuk P. Oke, selanjutnya akan muncul simulated seismic trace-nya time dominant dan juga ada frekuensi spectrum of seismic trace-nya itu ada 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Di mana nanti noise-nya ini nanti itu akan berubah-ubah karena kita tadi itu menginput untuk noise-nya ini sama dengan random. Jadi kalau kita running ulang yang awalnya ini ada 0,98, 0,69, dan 0,50, itu kalau kita running ulang itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Ini menjadi 1, 0,68, 0,5. Lalu selanjutnya itu kalau kita sudah menyelesaikan FFT dan frekuensi spektrumnya, selanjutnya kita akan memasukkan atau menginput manual frekuensi yang akan dihapus. Itu yang pertama kita masukkan target frekuensi. Kita masukkan setelah itu kita mengcopy FFT aslinya tadi. Gunanya tadi kita masukkan input frekuensi yang akan dihapus ini, kita itu untuk meminta usernya itu untuk memasukkan frekuensi yang ingin dihapus dari sinyal tadi. Lalu selanjutnya itu tadi kan kita mau copy FFT yaitu sama dengan Y, filter,
Selanjutnya itu kita akan membuat frekuensi satu sisi untuk plotting. Selanjutnya kita cari indeks frekuensi positif dan negatifnya. Indeks pos. Untuk indeks positifnya ini nanti merupakan indeks frekuensi positif yang terdekat dari target. Selanjutnya, indeks negatif merupakan indeks frekuensi yang sesuai. L dikurang indeks pos. Lalu selanjutnya kita masukkan Y filter. Indeks pos sama dengan 0. Lalu kita masukkan Y filter. Setelah ini kita akan menghitung spektrum satu sisi setelah difilter tadi, yaitu dengan P2 fill sama dengan NP Setelah itu kita akan plot spektrum setelah kita nanti akan plot spektrum setelah remove frekuensi, yaitu sebagai berikut. Setelah itu juga kita akan tandai puncak frekuensi lain yang tidak dihapus. Di bawah sini kita tambahkan if frekuensi sama dengan target frek
Selanjutnya kita run. Setelah itu nanti akan muncul masukkan frekuensi yang ingin kita hapus. Contoh kita masukkan frekuensi 10. Karena ada kesalahan, kita cari lagi kesalahannya. Hmm, Nantinya akan muncul seperti ini. Jadi frekuensi spektrum after removing 10 Hz itu nanti eh, buat yang frekuensi 10 dia itu nanti akan menghilang. Yang seharusnya tadi pada frekuensi spectrum of seismic trace-nya ini itu ada frekuensi 10 dengan noise-nya itu tadi ada satu, sekarang jadi menghilang. Nah, selanjutnya itu kita memasukkan EFFT dan compare trace-nya. EFFT ini nanti tuh berguna untuk mengembalikan ke domain waktu. Untuk kita masukkan seismic filter. Selanjutnya kita masukkan original trace-nya itu seperti yang di atas. Setelah kita masukkan original trace-nya, itu kita masukkan trace after 10 Hz removal-nya itu tadi, yaitu selanjutnya kita masukkan plot.
Selanjutnya akan muncul yaitu hasil sebagai berikut. Lalu selanjutnya hasil analisisnya itu yaitu tadi itu frekuensinya yang kita hapus 10 Hz itu frekuensinya nanti yang 10 Hz tadi itu hilang sepenuhnya setelah filtering dan juga amplitudenya dihilangkan menjadi nol. Lalu frekuensi lain 30 Hz dan 60 Hz ini tidak akan ikut terhapus dan tetap ada dan tidak juga terpengaruh oleh penghapusan dari 10 Hz tadi. Lalu untuk plot domain waktunya itu nanti gelombang asli masih ada di 30 Hz dan 60 Hz sehingga bentuk sinyal terlihat lebih bersih di 10 Hz. Lalu amplitudenya juga total menurun pada komponen 10 Hz, sinyalnya terlihat lebih stabil. Lalu tadi kan kita menggunakan input manual ya. Itu kalau kita mau menghapus yang 30, kita bisa running ulang dan juga kita masukkan 30. Lalu akan muncul frekuensi spektrum 30 Hz di mana 10 Hz-nya ini ada, 30 Hz-nya dihapus dan 60 Hz-nya masih ada. Jadi apabila kita memasukkan frekuensi yang ingin kita hapus, itu tuh frekuensi yang ada di sini dia tidak akan terhapus dan juga tidak akan terpengaruh. Lalu selanjutnya nanti kita running ulang akan menghasilkan plot domain waktu yang komponen gelombang 30 Hz itu menghilang. Lalu perubahan bentuk sinyalnya ini nanti akan memberikan dampak ya, karena tadi yang kita hapus di 30 Hz frekuensi. Lalu selanjutnya bisa kita masukkan 60 untuk melihat perbedaannya juga. Ini yang 10 dan 30 itu tetap ada dan tidak terpengaruh, sedangkan yang 60 itu menghilang karena kita hapus ya. Dan berikut ini untuk yang 60. Bisa dilihat perbedaan dari original seismic trace-nya dan juga trace after removing frekuensi 60 Hz. Itu bisa dilihat gelombang tinggi pada 60 Hz itu menghilang dan sinyalnya mungkin terlihat lebih halus ya daripada yang sinyal aslinya. Lalu struktur sinyal dominannya sekarang hanya ada di 10 dan 30 Hz. Lalu filtering frekuensi tingginya itu berhasil dan sinyalnya lebih rendah frekuensi lebih lambat dalam perubahan karena 60 Hz tadi itu kita hapus dan 60 Hz tadi itu merupakan komponen paling cepat dan ini berguna untuk isolasi sinyal frekuensi rendah tanpa gangguan frekuensi tinggi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan kesalahan dalam penulisan untuk script code tadi mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.